Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di channelnya Kang Asep, channel yang membahas informasi seputar pekerjaan operator sekolah. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan coba bahas beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar video-video saya sebelumnya terkait dengan pelaksanaan TKA di tahun 2026 ini ya. Nah, saya akan coba bahas dan sharing beberapa pertanyaan berdasarkan pengalaman yang saya alami ya. Jadi bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud apa-apa, kita hanya sharing saja di sini ya. Nah, di antara pertanyaannya salah satunya ada juga yang nanti akan saya bahas yaitu terkait dengan proses cetak dan upload DNS ya. Nah, kebetulan di sini untuk DNS ini saya sudah centang hijau juga ya. Nanti kita akan coba bahas terkait dengan DNS ini. Oke, teman-teman, langsung saja untuk beberapa pertanyaan yang saya rangkum dari kolom komentar. Di antaranya ini ada yang bertanya terkait dengan eh, kapan harus upload surat kesiapan. Kemudian juga di surat kesiapan TK ini juga ada yang penandatangan verifikator. Ini siapa dan bagaimana cara menandatangani bagian verifikator ini. Oke, teman-teman. Jadi untuk surat kesiapan, ini kan teman-teman bisa cek di administrasi tes ya, kemudian masuk ke menu status dan infrastruktur. Nah, teman-teman di sini diminta untuk mengupload surat kesiapan. Nah, sebelum teman-teman mengupload, silakan cetak terlebih dahulu. Kemudian, nah jika teman-teman di sini lihat di bagian kesiapan kan di sini ada tim verifikasi kelengkapan infrastruktur yang harus ditandatangani ya. Nah, ini bagaimana dan siapa yang harus menandatangani? Nah, untuk penandatanganan tim verifikasi kelengkapan infrastruktur ini, kalau di daerah kami, di dinas kami, ini diminta untuk dikumpulkan ke dinas. Jadi nanti dinas yang mengkondisikan siapa yang akan menandatangani. Kemudian jika sudah, nanti ini akan dikembalikan ke sekolah untuk selanjutnya kita sebagai pelaksana atau sebagai satuan pendidikan kembali menguploadnya di web TKA. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk menandatangani dulu si kepala sekolahnya itu ya, untuk melakukan proses penandatanganan dulu di surat kesiapan ini. Nah, kalau tim verifikasi sudah menandatangani lewat dinas pendidikan dan juga kepala sekolah sudah menandatangani, selanjutnya teman-teman ya tinggal upload surat kesiapan ini di menu identitas dan infrastruktur sekolah. Kemudian teman-teman pilih surat kesiapan, kemudian teman-teman pilih upload, kemudian cari dan upload berkasnya. Ya, itu kalau semuanya sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan tim verifikasi. Nah, itu untuk surat kesiapan ya yang kemarin ditanyakan di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita akan bahas pertanyaan kedua. Ini terkait dengan pengaturan sesi ya. Nah, khususnya untuk sekolah yang memiliki komputer kliennya itu sedikit ya. Nah, jadi kan di video kemarin terkait dengan pengaturan sesi, saya sudah menjelaskan untuk satu komputer Proctor itu idealnya itu maksimal untuk 40 klien ya. Nah, jadi gambarannya seperti ini, teman-teman. Nah, misalkan peserta TKA di sekolah Bapak Ibu itu ada 80 peserta dan teman-teman memiliki komputer klien yang akan digunakan nanti itu ada 80. Nah, ini idealnya satu komputer Proctor itu kan untuk 40 klien ya, satu komputer Proctor itu untuk 40 klien. Nah, jika lebih dari 40, maka teman-teman tambah lagi untuk komputer Proctornya. Jadi nanti misalkan ini ada 80 peserta, 80 komputer klien juga, maka di sini Proctornya ada 2 ya, begitu ya. Nah, kemudian ini untuk ruangannya, teman-teman bisa buat ruangannya 2 ruangan atau 1 ruangan juga boleh kalau cukup. Nah, untuk pengaturan proktor ini, ruang satunya kita masuk 20 peserta,
ruang 2-nya ini 20, tapi tetap dengan satu komputer proktor. Nah, untuk yang di komputer yang kedua juga sama, ini untuk ruangan ketiga dan keempat jumlahnya 20 dan 20. Jadi untuk komputer proktor A ini ada 40 klien, komputer B juga ada 40 klien. Nah, ini untuk sesinya teman-teman juga bisa buat untuk satu sesi saja karena kebetulan juga pesertanya kan 80, kliennya juga 80. Jadi teman-teman bisa buat di sesi satu dan gelombang yang ke satu. Jika pesertanya 80 dan komputer kliennya 80. Intinya jumlah maksimal dari komputer klien itu untuk satu proktornya itu adalah 40. Nah, pertanyaannya bagaimana jika komputer kliennya sedikit? Salah satu contohnya kemarin ada yang bertanya, pesertanya itu ada 77, sedangkan komputer kliennya ada 20. Nah, teman-teman, ini bisa menyesuaikan dengan jumlah komputer klien yang ada. Nah, salah satu contohnya mungkin bisa saya buatkan seperti ini. Jadi teman-teman, proker untuk komputer proktornya hanya ada satu saja. Jadi komputer A misalkan itu ya. Kemudian ruangannya juga teman-teman bisa buat satu ruangan saja karena nantinya itu teman-teman hanya akan dibuatkan 20 peserta untuk satu sesi. Jadi gambarnya seperti ini ya. Proktor A itu untuk ruang satu, jumlahnya 20 itu untuk sesi yang pertama. Nah, gelombangnya masuk contohnya adalah gelombang yang kedua. Jadi nanti dibuatkan jadi ada 4 sesi. Satu, 2, 3, 4. Sesi pertama 20, sesi keduanya 20, sesi ketiganya 20, kemudian sesi terakhir 17, maka jumlahnya nanti jadi 17. Nah, ini proktornya kenapa satu? Karena untuk setiap sesinya kan tidak lebih dari 40, hanya ada 20 peserta saja. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk yang terakhir ini yang 17, teman-teman bisa dibuatkan ke sesi keempat gelombang ke satu, atau teman-teman bisa masukkan ke sesi ke satu, gelombangnya di gelombang ke 2 nanti ikutnya. Kalau ini takutnya terlalu sore. Ya. Jadi itu untuk pengaturan klien untuk yang jumlah kliennya itu sedikit ya, komputer kliennya itu sedikit. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait yang tadi sudah saya jelaskan di awal, yaitu kapan upload SPTJM dan dari mana ini DNS ya. Jadi, untuk upload SPTJM ini, nanti teman-teman bisa lakukan jika teman-teman sudah mengisi DNS-nya ini ya, sudah mengupload DNS-nya ini. Nah, pertanyaannya dari mana DNS ini? Oke. Jadi kan di menu ini ada menu mana ya? Data peserta, ini ada finalisasi dan upload DNS. Nah, ini kebetulan saya status cetaknya sudah centang biru. Nah, dari mana ini status cetaknya? Nah, jadi untuk yang mencetak DNS ini adalah Dinas Pendidikan ya. Nah, Dinas Pendidikan nanti akan mencetak, kemudian akan mendistribusikan ke sekolah-sekolah. Jadi nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, jadi nanti teman-teman akan mendapatkan DNS seperti ini ya, daftar calon peserta tes kemampuan akademik ya. Nah, kalau sudah teman-teman mendapatkan DNS ini, silakan dicetak, kemudian ditandatangankan kepada peserta TKA-nya ya, yang akan mengikuti TKA. Kemudian juga nanti jangan lupa teman-teman ditandatangani di bawah oleh kepala sekolah. Nah, pastikan teman-teman sebelum proses pencetakan DNS ini, pastikan data siswanya itu sudah sesuai, sudah tidak ada masalah ya, sudah tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Jadi, pastikan data-data peserta yang akan mengikuti TKA itu sudah benar, sudah valid juga di Dapodi, karena nanti akan mempengaruhi ke proses cetak DNS-nya ya, ke identitas di proses cetak DNS-nya. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman sudah mendapatkan DNS, kemudian teman-teman juga sudah menandatangani ke peserta dan ditandatangani oleh kepala sekolah, selanjutnya teman-teman bisa lakukan proses penguploadan. Nah, untuk caranya teman-teman bisa klik di sini, kemudian teman-teman pilih upload. Nah, seperti tadi teman-teman silakan browsing saja filenya, kemudian dimasukkan, setelah itu teman-teman upload. Nah, pastikan berkas unggahan itu dalam bentuk gambar atau PDF. Nah, itu teman-teman untuk
proses upload DNS peserta TKA. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya jelaskan, mudah-mudahan bisa menjawab. Sekali lagi, bukan bermaksud untuk menggurui, hanya sharing saja apa yang saya alami dan apa yang saya kerjakan. Kalau ada masukan, silakan teman-teman bisa sharing juga di kolom komentar atau teman-teman bisa ikut di saluran WhatsApp yang ada di bio-nya channel Kang Asep. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.